Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast IT, persembahan dari Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo, periode 2026. Nah, pada episode perdana ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengenalan program studi informatika dan konsentrasi jurusan. Dan tentunya podcast kali ini semakin spesial karena ditemani oleh narasumber luar biasa yang siap berbagi wawasan dan pengalaman. Telah hadir bersama kita, yaitu Ketua Program Studi Informatika, Bapak Vicky bin Jusmin Eskom Mkom, dan juga Saudara Adi Saputra selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Cokro Aminoto periode 2026. Selamat datang, Pak. Sehat. Sehat. Bagaimana kabar? Sehat? Aman, Pak. Aman, ya. Adi, bagaimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, oke. Baik. Mungkin bisa Bapak perkenalan diri terlebih dahulu, serta menjelaskan peran Bapak sebagai Ketua Program Studi Informatika. Oke, baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi ya berkaitan dengan program studi informatika. Jadi ini program studi informatika. Sebelum saya perkenalkan, tadi sudah disampaikan ya nama saya. Program studi informatika ini sebenarnya berdiri di tahun 2005. Di 2005 namanya dulu Teknik Informatika. Di awal itu di tahun 2013 itu sampai 2016 itu kita alhamdulillah dapat akreditasi. Jadi awal pertamanya itu akreditasi itu kita dapat akreditasi dengan akreditasi C ya. Kemudian di 2016 itu sampai di 2026 itu akreditasinya kita sudah B, atau kalau di Lamimpokom itu setara dengan baik sekali. Nah, alhamdulillah di tanggal 17 April kemarin itu kita sudah dapat akreditasi pengakuan bahwa informatika ini mendapat akreditasi unggul. Jadi itu satu kesyukurannya kita di 2026 ini 17 April kemarin pengumuman tentang akreditasi informatika yang akreditasinya unggul seperti itu. Pertama Jadi dan satu-satunya Pak di ya betul. Jadi seluruh rakyat Tanah Toraja. Betul sekali. Jadi alhamdulillah kita satu-satunya program studi informatika yang unggul di Tanah Lu dan Toraja. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa Pak dijelaskan secara singkat visi dan misi program studi informatika itu sendiri. Oke, baik. Jadi sesuai yang ada di Anda mungkin lihat-lihat ya kalau jalan-jalan ke kelas atau apa itu banyak ditempel visi misi di. Nah, tuh. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk menyampaikan ke mahasiswa, ke seluruh sivitas akademika seperti apa visi misi yang ingin dicapai oleh program studi informatika. Jadi kalau visi misi program studi informatika, harapannya kita bahwa di tahun 2030 nanti ini kita bisa menjadi salah satu program studi informatika yang memiliki kompetitif daya saing secara nasional di bidang pengembang perangkat lunak dan teknologi sekarang yang semakin berkembang ini namanya artificial intelligence atau AI ya. Jadi itu harapannya kita ke depannya bagaimana supaya ilmu ini bisa dimiliki oleh alumninya kita nanti seperti itu. Nah, untuk menunjang itu berarti ada beberapa misi yang sudah kita susun ya. Salah satunya bahwa ini tidak lepas dari rohnya sebenarnya dalam proses perkuliahan itu kan adanya di kurikulum. Di kurikulum. Jadi kurikulum ini menjadi pondasi awal bagaimana membentuk tadi itu. Jadi membentuk agar bagaimana nanti mahasiswa dan jadi alumni nanti bisa betul-betul tercapai visinya itu. Seperti itu. Jadi kurikulumnya kita sekarang ini kan kurikulum yang berbasis OBE. Outcome Based Education. Jadi kurikulum yang outputnya nanti itu ada mahasiswa yang dihasilkan itu tidak hanya bisa ilmu secara teori, tapi ada luaran yang dihasilkan. Nah itu. Kemudian apalagi untuk mencapai visi itu, ya tentunya penelitian, pengabdian yang yang kita lakukan ya. Ini rutinitasnya memang dosen dalam Tridharma. Nah, itu namanya penelitian dan pengabdian yang melibatkan juga mahasiswa di sini. Nah, itu sering akan secara kontinu dilakukan agar bagaimana supaya kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya juga, ini semua tidak akan bisa kita bangun
atau kita tidak bisa kalau tidak ada kolaborasi. Jadi pasti ada kolaborasi, kerjasama ya, kerjasama dengan stakeholder. Nih, di sini ada pemerintah, ada industri, nih, ada kelompok masyarakat. Nah, ini semua yang akan kita jajaki bagaimana membangun kerjasama itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat di kurikulumnya kita ini kan ada juga integrasi ya, integrasi berkaitan dengan soft skillnya kita, etika, di situ bagaimana ketika kita di lingkungan masyarakat nanti di lingkungan kerja memiliki etos kerja yang baik. Nah, itu mungkin yang berkaitan dengan visi misi program studi di informatika. Seperti itu mungkin. Nah, dengar-dengar Pak, di Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo itu ada terbuka jurusan baru, Ya, yaitu betul. pendidikan teknologi Ada. informasi. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak perbedaan program studi informatika dengan Ya. pendidikan teknologi informasi. Oke, boleh. Sebenarnya bukan tapi coba saya coba memberikan gambaran sedikit berkaitan dengan informatika dengan pendidikan teknologi informasi itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita lihat ini bau-baunya sebenarnya sama, sama-sama teknologi. Sama-sama teknologi. Ya, sama-sama teknologi nih. Sama-sama teknologi. Cuman secara goalsnya itu beda, ya. Kalau diibaratkan mungkin kalau kita di informatika itu mahasiswa itu diarahkan menjadi seorang kreator atau pembuat, jadi kreator itu. Jadi kita bagaimana menciptakan teknologi, membuat teknologi. Nah, sedangkan kalau di PTI secara garis besarnya sebenarnya kalau kita lihat itu diarahkan untuk bagaimana supaya alumninya ini bisa menjadi edukator atau orang yang men-sharing ilmunya ke orang lain. Seperti guru begitu. Sudah ada gambaran pasti dah. Ya. Jadi kalau kita itu di informatika, kalau orang suka coding, mengulik, tahan di depan laptop berapa jam dan lain sebagainya, berarti cocoknya itu di informatika, yang gitu-gitu suka tantangan apa semua. Nah, kalau yang nanti teman-teman atau adik-adik calon mahasiswa baru yang suka mungkin paham dengan teknologi, suka dengan perkembangan teknologi dan juga suka menyampaikan atau meliterasi orang, nah, cocoknya berarti ambil pendidikan teknologi informasi karena outputnya nanti itu kalau bekerjanya kalau di PTI kan pasti jadi intinya dia itu lebih ke arah guru, guru pendidik lah. Jadi pendidik, salah satunya itu pendidik. Nah, pendidik jadi bisa nanti di SMK jadi guru mata pelajaran TKJ, mata pelajaran RPL, atau mata pelajaran multimedia. Bisa juga jadi mentor sebenarnya. Kalau ada bimbingan belajar kan cocok untuk itu karena bimbel. Jadi bagaimana caranya orang menyampaikan tentang teknologi itu ke orang lain supaya orang lain bisa paham. Mentor seperti itu kira-kira. Nah, mungkin itu dari saya berkaitan dengan perbedaan dari PTI dengan informatika. Jadi silakan nanti pilih passionnya itu larinya kemana. Mau kalau suka menyampaikan memprospek orang ya bagusnya mungkin di guru PTI tapi kalau suka mengulik-ngulik komputer suka coding, suka depan laptop lama, cari masalah, nah itu bagus di informatika. Nah, seperti itu. Ya. Setelah menyelesaikan studi kan beberapa hari kemarin itu kan baru-baru ada wisuda periode 1 Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, apa kompetensi inti yang diharapkan dan dapat dimiliki mahasiswa informatika setelah menyelesaikan studi? Ya, oke. Pertanyaan yang sangat menarik karena nanti kalau mahasiswa mau jadi apa ini kalau selesai. Jadi, itu kan jadi pertanyaannya orang itu biasanya. Oke. Ini berkaitan dengan alumni berarti arahnya ke profil lulusan. Iya, profil lulusan itu namanya profil lulusan. Profil lulusan itu sebenarnya sudah ada ya, sudah kita buat di dalam buku kurikulum. Kalau Anda baca itu buku kurikulumnya kita sudah ada 10 yang ditetapkan sebagai profil lulusannya kita ya. Nanti mungkin Anda baca di situ di profil lulusan, tapi secara garis besarnya tadi berdasarkan ini profil lulusan juga ini kan disusun berdasarkan tadi itu visi misinya kita.
ya visi misinya kita mau ini mahasiswa nanti mau diarahkan untuk apa. Nah, karena visi misinya kita tadi ini visi misi keilmuannya kita itu berkaitan dengan pengembang perangkat lunak dengan artificial intelligence, maka beberapa profil lulusan yang kita rancang di kurikulumnya kita itu sebagai outputnya nanti bahwa alumni ini bisa melakukan pengembangan perangkat lunak. Contohnya apa? Kayak website. Mereka bisa memahami tentang teknologi-teknologi yang ada di web. Kemudian apalagi mobile. Kan sekarang ini kalau kita lihat aplikasi ya, semua aplikasi rata-rata kayaknya dikembangkan dengan sistem mobile atau apps atau native apps itu yang disebut seperti itu. Kemudian apalagi artificial intelligence. Jadi semua nanti aplikasi yang dikembangkan arahnya nanti akan di-embed dengan artificial intelligence. Jadi semua alumni itu diharapkan juga bisa mampu menguasai tentang artificial intelligence. Jadi kita tidak hanya sebatas menggunakan, tapi kita arahnya ke berpikir bagaimana cara berpikirnya itu mesin. Cara menggunakan AI tersebut. Betul. Jadi tidak hanya menggunakan tapi paham bagaimana artificial intelligence ini berjalan. Seperti itu. Kemudian apa lagi? IoT. Ini juga kalau di kita sekarang kan kalau konsentrasinya namanya itu konsentrasi RPL. Internet of Things itu masuk di itu konsentrasi RPL kalau sekarang kita itu. Nah, di situ belajar itu tentang bagaimana mengendalikan dari jarak jauh, perangkat dari jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet, sistem kontrol gitu. Nah, itu kemudian apa lagi? Diharapkan juga nanti kita profil lulusannya itu bisa menjadi orang yang punya kemampuan dalam sisi teknopreneur, berbisnis, berusaha dalam bidang teknologi. Nah, sehingga dari situ berdasarkan kalau kita lihat di kerangka kualifikasi nasional Indonesia di level 6, jadi ada beberapa profesi. Jadi outputnya nanti mudah-mudahan kalau setelah menyelesaikan studi 4 tahun ya, tidak boleh lebih. Jadi jangan lebih kuliah ya, cukup 4 tahun. Cukup 4 tahun. Jadi pertama tadi karena pengembang berarti software engineer. Nah, itu kira-kira gambarannya berkaitan dengan alumninya kita nanti seperti apa atau profil lulusannya nanti seperti apa. Mungkin itu. Kan di pertanyaan sebelumnya tadi Pak sempat jelaskan ada beberapa program konsentrasi. Ada beberapa konsentrasi tadi sudah jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam lagi Pak. Tersedia di program studi informatika. Oke. Nah, sekarang kita ini alhamdulillah kalau dari kurikulumnya kita itu yang sebelumnya ya, ini sementara berjalan sekarang juga ini itu kita ada 5 konsentrasi. Jadi untuk menjawab tadi itu ada 5 konsentrasi yang dibangun. Nah, konsentrasi pertama namanya tadi itu rekayasa perangkat lunak, RPL. Kedua itu web design, ketiga itu multimedia, 4 itu dengan komputer. Nah, 5 itu sistem informasi geografis. Nah, itu konsentrasi yang kita miliki. Sekarang kita konsentrasi apa? Kalau saya Pak kebetulan RPL. Oh, RPL. Kalau saya pribadi Pak sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ya. Oke. Nah, kira-kira Pak apa yang menjadi perbedaan dan fokus dari masing-masing konsentrasi yang Bapak jelaskan tadi itu? Oke. Nah, ini supaya tidak salah-salah pilih konsentrasi juga ya. Iya, ini cocok ini tuh. Pertimbangan juga kemarin situ sempat bingung juga. Bingung dia menentukan konsentrasi. Jangan sampai pilih konsentrasi karena di situ temanku. Nah, jadi perlu jadi ketahui apa. Tadi kan saya juga sudah berikan gambaran berkaitan dengan itu konsentrasi. Apa yang mempelajari anak di situ? Nah, kayak tadi itu RPL. RPL itu kan pengembang software juga. Pengembangan software baik yang berbasis desktop, native, kemudian sistem kontrol tadi itu IoT ya. Itu semua yang kalau dari kurikulumnya kita itu begitu mata kuliah untuk konsentrasi di RPL. Ya, kemudian website itu fokus konsentrasi itu belajar tentang teknologi web ya. Teknologi web. Ini baik yang web yang yang back end-nya maupun yang front end-nya. Nah, semua di situ akan dikulik nanti. Jadi betul-betul nanti memiliki profesionalitas dalam proses pengembangan website.
Nah, itu harapannya kita. Kemudian di jaringan komputer ya mengulik itu tadi, kalau suka-suka kita tentang hardware ya di jaringan komputer, kenal dengan Perangkat jaringan keras. komputer, perangkat keras tentang jaringan komputer, suka-suka menghack. Maksudnya hack ini dalam kategori baik ya. Ya, Ya, melakukan bug hunter namanya itu kalau di dunia IT itu. Jadi kita mencoba-coba untuk melakukan penetrasi ke situsnya mungkin orang atau servernya orang, atau mencari celah keamanannya supaya bisa direkomendasikan apa yang terbaik yang digunakan supaya ini sistem bisa lebih aman, seperti itu. Itu. Kemudian multimedia, multimedia ini juga menarik ya, desainer ini menarik ini. Jadi dia yang memberikan apa namanya, kayak apa ya, berestetik toh, kan menggambar ini. Jadi kalau tidak ada itu multimedia juga kan tidak bagus. Biar bagus mungkin teknologi, kalau dari sisi user interface-nya kurang bagus, itu juga. Dan jadi konsentrasinya mereka ini mengarah ke pengembangan perangkat lunak yang juga memperhatikan dari sisi desain. Itu. Kemudian SIG, ini juga SIG. Keren ini SIG. Ini kan SIG ini pemetaan sebenarnya. Jadi kalau kita ini kan orang informatika, berarti arahnya ke peta digital, peta digital, maps toh. Nah, contohnya mana itu? Itu yang biasa diimplementasikan. Kalau pesan-pesan apa tuh bisa kita lihat historinya di mana ini, di mana ini. Sherlock. Ya, itu semua yang begitu-begitu. Nah, gitu kita lihat nih, oh di sini kondisinya. Itu semua yang dipelajari di situ. Pengembangan teknologinya itu mau didalami. Bagaimana sih sebenarnya proses pengembangannya aplikasi begitu? Biasanya kalau kita lihat konsentrasi SIG itu buatnya kayak kebencanaan, memitigasi, mitigasi bencana, gitu-gitu. Kemudian apalagi pelacakan di mana nih? Itu kan pelacakan itu yang begitu-begitu. Itu jadi alhamdulillah itu kerennya kita di informatika. Disiapkan apa yang menjadi passionnya untuk adik-adik yang mau berkuliah di program studi informatika. Berarti pas kita mau pilih ini konsentrasi Pak, tergantung minat di sebenarnya. Ya, minat, passionnya kita tuh. Jangan karena ikut-ikut. Nah, iya, bagus semua aja karena semua pasti dibutuhkan. Coba beda dari kelima tadi yang saya sebutkan. Apa yang tidak dibutuhkan? Dibutuhkan semua tuh. Masyarakat butuh, industri butuh. Tidak ada yang kayak super power, tidak ada gitu. Semua pasti butuh itu tentang apa namanya, kelima tadi itu, konsentrasi tadi. Jadi makanya kita dari hasil diskusi, hasil FGD, ternyata masyarakatnya kita memang kecenderungannya adalah berkaitan dengan konsentrasi itu tadi. Itu. Nah, biasanya semester berapa biasa itu Pak? Biasanya dipilih itu konsentrasi. Oh, jadi itu kalau baru masuk kita itu belum memilih konsentrasi. Jadi kita perbaiki dulu fondasinya, ya. Fundamental diperbaiki, itu dasarnya seperti apa. Di informatika dasarnya ya pasti belajar tentang biasa matematika atau nah mau tidak mau akan bersentuhan dengan nanti coding, dan coding itu membutuhkan nalar yang baik. Logika. Iya, logika tuh, logika informatika. Nah, ini biasa masuk. Wih, belajar apa gini? Elektronika digital, bicara tentang gerbang logika tuh. Apa ini begini 1-0 keluar jadi 0, ada juga 1-0 keluar jadi 1. Nah, itu kan melatih daya nalarnya kita, melatih cara berpikirnya kita supaya lebih kritis dan begitu. Jadi itu. Kemudian jadi nanti sampai semester 3. Jadi semester 3 itu nanti diperkenalkan tentang masing-masing itu konsentrasi tadi. Jadi ada mata kuliah yang mewakili tadi itu setiap konsentrasi. Jadi kayak website ada mata kuliahnya namanya web design. Nah, RPL ada mata kuliahnya namanya aplikasi mobile satu tuh. Nah, karena itu untuk persiapan nanti pengembangan aplikasi natif. Kemudian untuk jaringan itu ada mata kuliahnya jaringan komputer. Kemudian sih ada mata kuliahnya sistem informasi geografis. Multimedia ada mata kuliahnya multimedia dan konversi. Nah, setelah dipahami di situ semester 3, lihat kondisinya begini. Nah, kan di situ bisa memilih. Naik semester 4. Wah, ini saya kayaknya cocok untuk saya ini. Bukan karena banyak temanku di situ atau suka ke dosennya. Nah, saya suka dalam kutipan ya. Senang kalau dia. Itu juga boleh jadi preferensinya kita, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang penting bagaimana kemampuannya kita, passionnya kita tentang itu. Karena semuanya sebenarnya bagus sih, gitu tuh. Itu. Jadi di semester 4 itu kita pilih itu konsentrasi. Jadi mulai dibagi itu teman-teman mahasiswa di situ. Di konsentrasi semester 4. Tapi nanti kayaknya kita akan ada perubahan sedikit berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan kurikulumnya kita ini. Tetap ada konsentrasi, tapi nanti betul-betul mata kuliah yang identik dengan informatikanya kita, sesuai dengan karena kita ini kan tidak mungkin membuat sesuatu itu tanpa ada panduannya, pegangannya. Nah, jadi kita itu selalunya merujuk ke itu tadi SKKKN KKNI
SNDikti, kemudian merujuk ke kalau kita kurikulumnya itu ke kalau internasional itu namanya CC 2000 Computing Curricula dengan CS 2003. Nah, itu jadi panduannya kita. Makanya setelah kita lihat-lihat ada yang mungkin direvisi. Nah, revisi ini fungsinya bagaimana supaya betul-betul apa yang disajikan untuk mahasiswa membawa kita nanti outputnya itu sesuai dengan harapannya kita dengan profil lulusan yang tadi itu. Nah, itu kan tujuannya itu sebenarnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak butuh juga skill khusus untuk disiapkan Skill khususnya yang penting konsentrasi. senang gitu. Jadi bagaimana kah? Iya. Yang penting passionnya ke situ. Kalau skill khusus kan yang penting lihat kemampuannya apa kemampuannya kita. Nah, di situ mungkin masuk. lebih ke peminatan sih sebenarnya. Iya, peminatan Peminatan itu kan intinya kita belajarnya pasti informatika. Nah, adapun kalau mau didalami lagi tentang ilmu itu boleh. Tapi sebenarnya kan sudah ada sedikit gambarannya gambarannya kelima konsentrasi tadi itu ada Jadi tinggal itu passionnya kita mengarah kemana, lebih cenderung kita mengarah kemana, itu yang kita pilih. Bisa saya bergeser pertanyaan sama Saudara Adi Saputra selaku Wakil Ketua Semakin ganteng ini Wakil Ketua ini ya, semakin tampan ini kata ya. Nah, Saudara Adi Saputra mungkin bisa diceritakan peran saat berada di HMTI dan serta pengalaman paling berharga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sendiri selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika Prodi 2026. Adapun peran yang paling berharga yang saya dapatkan selama saya berhimpunan atau masuk ke dalam HMTI itu adalah banyak sekali sebenarnya. Yang pertama itu saya dilatih terkait yang namanya kepemimpinan, terkait public speaking dan lain sebagainya. Ada banyak sekali sebenarnya hal-hal berharga yang saya dapatkan selama saya bergabung dalam HMTI. Kalau boleh tahu, Saudara Adi bergabung di HMTI itu tahun berapa? Saya bergabung dalam HMTI itu pada tahun 2024. Angkatan 24, yaitu KOR 24. 24 ya. Iya. Nah, menurut Saudara Adi sendiri, kegiatan apa atau program HMTI yang paling berpengaruh bagi pengembangan diri dan skill mahasiswa informatika? Kan di HMT itu kan ada biasa melakukan program-program kerja yang terutama skill informatika itu kan pelatihan desain grafis, office dan lain sebagainya. Itu kan seperti kemarin yang gathering house yang pernah kemarin. Iya, ada kegiatannya gathering house. Iya. Tapi kan berubah nama anunya? Ya, berubah. Nama tapi secara konsep sama Ji. Masih sama. Pelatihan IT. Pelatihan IT. Ya. Dari sudut pandang Saudara Adi sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika, apa manfaat paling nyata yang mahasiswa dapat ketika bergabung di HMTI? Ya, seperti yang saya bilangkan tadi tuh, kalau mahasiswa bergabung ke dalam sebuah himpunan itu mendapatkan manfaat yang sangat nyata, terutama dalam melatih yang namanya juga kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Itu kan berguna nanti ketika dia selesai dalam dunia perkuliahan. Akan dilatih jiwa leadership Ya. Dan lain-lain. Nah, bagaimana Saudara Adi melihat kreativitas dan semangat mahasiswa informatika yang aktif di HMTI selama ini? Kalau saya pribadi melihat kreativitas dan semangat ya sangat-sangat bagus sebenarnya. Baik. Jadi kayak banyak didapat juga sebenarnya, bukan cuma tergabung di kepanitiaan, tapi ada ilmu yang didapatkan kayak dari kajian-kajian juga. Bagus bagus kalau aktif dalam sebuah organisasi. Kan suplemennya kita, jadi perlu untuk memang selain kuliah ada organisasi. Iya, Pak. Gitu. Nah, mungkin Saudara Adi bisa bagikan tips sederhana untuk mahasiswa baru yang masih ragu-ragu atau malu-malu ikut kegiatan di HMTI. Kalau saya untuk para mahasiswa baru yang masih ragu-ragu ya, rugi sekali sebenarnya kalau kita masuk ke dalam dunia perkuliahan dan tidak bergabung ke dalam organisasi, karena di dalam sebuah organisasi kita akan mendapatkan banyak kemudian manfaat yang akan kita pakai di masyarakat ketika kita selesai. Kalau pesan saya jangan ragu, intinya itu jangan ragu. Dan HMTI itu organisasi yang menaungi semua mahasiswa informatika. Kita akan dilatih entah itu hard skill, soft skill dan lain sebagainya nanti ketika kita bergabung ke dalam HMTI. Mungkin saya. Mungkin terakhir
kan sudah tadi jelaskan tentang hard skill sama soft skill dari saudara Adi sendiri. Iya. Mungkin ada pesan pribadi dari saudara Adi Saputra untuk mahasiswa baru agar lebih berani mengambil kesempatan dan aktif di himpunan mahasiswa informatika. Kalau saya ya itu jangan ragu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kalau ketika mau bergabung ke dalam organisasi. Karena tidak rugi kita sebenarnya bergabung ke organisasi. Yang rugi adalah ketika kita bergabung tapi kita tidak aktif, kita tidak mendalami organisasi itu yang rugi kalau saya. Saya saja begitu, Di. Iya. Kalau aktif dan terlibat dalam setiap kegiatan, di situ Ada banyak sekali manfaat yang didapatkan. kentara gitu dampak positifnya, Di. Iya. Ya, mungkin dari sudut prodi sendiri, Iya. bagaimana melihat mahasiswa informatika dan kegiatan-kegiatannya? Oke, jadi tadi sudah jelas sekali ini banyak sekali kegiatan. Jadi itu juga saya rasakan selaku pimpinan program studi ya, Iya. ketua program studi. Jadi alhamdulillah selama ini dari tahun ke tahun himpunan mahasiswa informatika ini selalu berkolaborasi dengan baik Iya. dengan program studi informatika ya. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa di himpunan ini kan dua yang menjadi kekuatannya kita sebenarnya, apa yang didapatkan oleh kader itu. Iya. Itu yang pertama itu berkaitan dengan soft skillnya kita dengan hard skill. Hard skill. Soft skillnya kita apa? Tadi ini yang dibutuhkan di masyarakat nanti. Iya, Pak. Komunikasi kita, ya. Bagaimana mengasah jiwa jiwanya kita untuk peka terhadap Iya. kehidupan sosial. Nah itu juga sebenarnya di himpunan itu kritis, jiwa kritisnya kita terhadap kondisi-kondisi lingkungan. Nah selain itu juga di himpunan mahasiswa informatika ini kan banyak kegiatannya juga yang arahnya ke pengembangan berkaitan dengan teknologi. Iya. Itu baik lomba maupun Iya. kajian-kajian itu kan banyak biasa dilakukan. Salah satunya tadi disebutkan gathering house atau apa sekarang namanya itu pelatihan IT. Itu kan dilaksanakan di himpunan dan kami sangat berterima kasih karena kalau itu semua mau dilaksanakan ilmu itu yang mau dikaji selama mungkin 2 jam 3 jam paling lama di kelas itu kan tidak cukup. Jadi perlu ada pembelajaran yang bisa dilakukan di luar dari kelas seperti itu. Nah, salah satunya alhamdulillah bisa difasilitasi oleh MTI karena kita kan arahnya sebenarnya itu kalau dia dari kurikulum dan maunya pemerintah itu mahasiswa tidak hanya menghafal tapi bagaimana memahami. Setelah memahami bagaimana membuat sesuatu yang berdampak positif terhadap masyarakat. Itu. Nah itulah salah satu fungsi yang bisa dijalankan di himpunan. Jadi kalau kita bisa bergabung di himpunan itu banyak pembelajaran yang mungkin sebagai suplemennya di dalam kelas. Jadi kalau masih ada yang kurang-kurang mungkin ditambahi lewat kegiatan mungkin di situ lewat diskusi. Kan pembelajaran sekarang banyak sekali nih. Jadi, sumbernya itu tidak hanya melulu ke dosen tapi kan banyak pembelajaran yang bisa dijadikan bahan acuan seperti itu. Dari situ muncul diskusi-diskusi seperti itu. Saya juga merasakan itu karena saya juga pernah di kader di himpunan mahasiswa informatika, dulu namanya himpunan mahasiswa teknik informatika. Jadi saya itu 2011 pernah juga berorganisasi di himpunan. Jadi saya itu bersyukur bisa ada di situ karena melatih komunikasi itu, melatih jiwa rasa kepemimpinan, melatih kepekaan terhadap kondisi. Kemudian juga kita bisa belajar informatika dengan berdiskusi bersama teman-teman, atau membentuk jaringan. Lewat situ juga kita bisa banyak kenalan dengan teman-teman di luar, dengan program studi informatika di luar, bahkan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan IT. Itu saya bisa kenal. Kayak contohnya mungkin kemarin ada ini sekarang kami pada saat itu belum ada namanya Permikomnas. Kebetulan itu Pak pada saat pertengahan tahun 2025 saya sempat menjadi salah satu delegasi ke Toraja Pak. Oh ya Toraja pernah dilakukan kegiatan itu musyawarah wilayah. Jadi mempertemukan anak-anak yang memang program studinya itu dari informatika. Ada dari Makassar, ada dari Mamuju. Begitu kan itu jaringan semua itu. Kita juga butuh koneksi. Kita kan makhluk sosial. Jadi butuh orang, Jadi kita tidak bisa berkembang sendiri. Lewat organisasi juga itu salah satunya. Jadi jangan hanya duduk, diam, pulang. Jadi datang, belajar, harusnya datang kita belajar, menganalisis
pulang istirahat ya ikuti kegiatan-kegiatan eksternal. Nah, salah satunya lewat himpunan bisa. Nah, selama bisa, ini catatan saya yang paling penting juga mungkin. Bagaimana caranya bisa memanajemen waktu. Iya. Karena semuanya bisa jadi berantakan kalau manajemen waktunya tidak bagus. Semuanya akan jadi bagus kalau manajemen waktunya itu juga bagus, seperti itu. Nah, jadi dimanfaatkan, apalagi Anda ini masih adik-adik nanti yang baru kuliah kan masih panas, masih kuatnya untuk berpikir. Lagi panas-panas Kita manfaatkan itu yang begitu-begitu. Nah, mungkin ya silakan berorganisasi, karena organisasi memang itu baik selagi dijalankan dengan baik, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, tantangan apa yang biasanya dialami mahasiswa baru di informatika? Tantangan Iya. Oke. Biasanya ini tantangan di informatika. Kalau kita lihat-lihat memang banyak. Tapi saya coba ambil intisarinya, ada 3 mungkin yang bisa yang bikin mahasiswa bertanya. Iya. Bisa juga katut ya, itu tantangan semua itu. Nah, contohnya apa? Nah, salah satunya mungkin biasanya informatika masuk, kalau mahasiswa baru masuk kan ada ekspektasi yang di bawah, harapan. Iya. Nah, setelah di dalam berpikir tidak sama ini, berarti antara ekspektasi dan realitanya biasa tidak sesuai mindsetnya. Jadi biasanya berpikir kalau pintar, suka main game depan laptop, main Word tuh kan, anggapnya dari TKJ atau apa, rancar kerja di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, cocok di informatika. Ternyata masuk, Belajar coding apa yang gini tuh, bahkan sampai pusing, sampai stres untuk memikirkan itu, padahal itu adalah guru yang terbaik sebenarnya. Itu yang biasanya antara ekspektasi dengan realitanya itu kadang tidak sejalan, biasanya itu tidak sejalan. Tapi setelah itu ternyata sulit atau apa, itu perlu dirubah pola pikirnya ya. Jadi bagaimana supaya tantangannya bagaimana supaya siswa ini bisa mengubah cara pikirnya menjadi lebih logis dan terstruktur, seperti itu. Kemudian apa lagi? Tantangannya itu kita di informatika, tadi saya sampaikan kalau kita ini sekarang dituntut ada karya nyata, kan? Ada karya nyata. Jadi informatika itu pasti hasilnya adalah produk dalam bentuk teknologi. Nah, itu outcome-nya itu tuh luarannya bisa. Gitu. Kemudian apa lagi? Sabaran sebenarnya juga. Anda rasakan mungkin itu tuh bagaimana di informatika itu kalau kerja bikin program, banyak jebaknya. Bukan lagi banyak jebaknya, satu jebaknya biasa. Ya, apa itu biasanya? Titik komanya tidak ada. Ataukah sensitive case, contoh mungkin dia harus huruf kecil, kita pakai huruf besar sampai berjam-jam kita depan laptop. Pusing. Terlalu panjang diketik, nah ternyata caps lock-nya jangan itu pusing berjam-jam depan laptop. Akhirnya apa? Stres. Jadi apa di situ yang jadi pelajarannya kita? Bagaimana kita sabar? Itu tantangannya tuh. Jadi selain pengetahuan yang harus dimiliki, yang paling penting juga kalau di informatika itu tadi sabar Ki. Ya, sabaran. Pasti itu. Sabaran. Kalau tidak sabar itu stres berat gini. Ya, stres berat gini. Padahal tapi kalau kita dapat itu masalahnya tuh bisa kita kita selesaikan itu masalahnya tuh, dapat itu ternyata masalahnya ada di sini. Ada kepuasan tersendiri. Ini kebahagiaan tersendiri. Bahkan kalau sudah jam 1, jam 2 didapat itu, malas mikir tidur terus dipikir. Nah, waktu saya kuliah begitu, kalau ada yang didapat, dipikir-pikir terus. Ini jadi tantangan buat kita. Nah, intinya itu sebenarnya sabar. Bagaimana caranya? Kalau ada yang kita tinggal saya sebentar, minum atau apa gitu-gitu. Atau ngopi. Iya, ngopi sebentar. Setelah itu kembali lagi, karena kadang begitu stres mikir akhirnya sulit untuk mau dipecahkan. Padahal mudah. Iya. Kita mudah. Coba kalau kita santai-santai sebentar, ngopi apa, kemudian kembali lagi ke laptop. Biasa tiba-tiba itu langsung muncul ide brilian tak. Jadi intinya sebenarnya di situ adalah sabar. Kesabaran itu juga jadi tantangannya kita. Jadi selain pengetahuannya juga kita bagus, kesabaran yang perlu juga untuk ditingkatkan. Itu mungkin berkaitan dengan tantangan kita di informatika itu. Sama juga yang saya rasain itu seperti sabar. Perbanyak juga nonton tutorial karena dan cuma teori dapat, tapi harus juga kayak otodidak begitu. Iya, betul itu tadi saya bilang. Cari tutorial di YouTube. Karena
kita waktunya kan di kelas itu paling lama 3 jam, Iya. toh 3 kali 50, 1 jam berapa itu 2 jam setengah. Paling lama itu kita di kelas per mata kuliah. Nah, kalau kita tidak bisa kembangkan di luar, ya itu agak sulit. Makanya kita jadikan semua tempat itu jadi Guru. tempat belajar, dah. Jadi semua tools itu jadikan sebagai gurunya, gitu. Jadi begitu memang pepatah-pepatah itu memang perlu kita implementasikan dalam dirinya kita. Gitu. Apalagi kita ini ya mau bikin sesuatu mau apa ya, perlu memang banyak itu tadi tutorial dinonton apa entah main belajar gitu. Cuma itu saya kalau kayak tutorial VS Code Pak, tutorial India semua keluar. Iya, ini kalau Visual Studio Code di Visual Studio YouTube, Code. iya begitu. Tutorial India. Nah, itu yang perlu sebenarnya harus dilakukan itu kita orang Indonesia bikin juga begitu, tak? Iya, Nah, tantangannya juga buat kami itu tim pengajar. Jadi kalau ada nih keluhan begitu ternyata India semua ini yang keluar, berarti saatnya juga kita ini di Orang informatika ya Cokro Aminoto bikin juga tutorial yang bahasa Palopo mungkin. Supaya Iya, bisa lebih paham. Iya, tak gitu. Mungkin ada pesan terakhir Pak, pesan dan motivasi untuk mahasiswa baru. Pesan terakhir. Iya. Saya kira mudah bilang ini bilang mau mikir apa ini Pak dikasihkan ke pesan terakhir. Oke. Jadi untuk mahasiswa baru bahwa memilih informatika itu kita berarti memilih hidup berada di garis depan dalam proses pengembangan teknologi ya. Iya. Dan dalam kaitannya dengan perubahan dunia apalagi sekarang ini kita lihat perubahan teknologi sangat luar biasa. Iya. Jadi siapa yang memegang teknologi sebenarnya dia yang kuasa itu. Gitu kondisinya sekarang. Nah, lihat nih contohnya. Di apa contohnya yang tidak ada embednya tentang teknologi. Nggak ada nih. Kesehatan teknologi. Apalagi pemasaran teknologi, pendidikan teknologi, bisnis teknologi, hiburan teknologi semua. Apa coba yang tidak? Jadi semuanya Pak. Cocok memang sekarang kita ini bergelut di informatika. Ya? Jadi ya kalau dilihat-lihat mungkin kita ini sebagai problem solver lah, Iya. yang bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan teknologi. Bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah sistem, sebuah aplikasi nanti yang bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun industri. Jadi itu mungkin mindset yang perlu kita tanamkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berada di garda depan dalam perubahan teknologi dan perubahan di dunia ini dalam bidang teknologi. Jadi ciptakan teknologi yang seefisien mungkin lewat proses pembelajaran. Jadi tetap kalau ada ilmu yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan, ya, ada prakteknya dan sebagainya, itu perlu lagi kita kembangkan supaya ilmu itu semakin meningkat, seperti itu. Oke, jadi ada pilihan dua. Kalau mau jadi kreator berarti informatika cocoknya, pengembang atau pembuat teknologi. Kalau mau jadi mentor, atau edukator berarti kita ambil pendidikan teknologi informasi. Nah, silakan pilih mana suka. Seperti itu. Mungkin itu terakhir dari saya. Satu lagi Pak, mungkin ada pesan terakhir untuk semua yang sedang menonton podcast IT. Ya. Mari kita bergabung di program studi informatika karena alhamdulillah kita adalah tadi sudah disampaikan satu-satunya untuk Lurah dan Tanah Toraja ya, yang berakreditasi unggul. Nah, syukur itu kita bisa akreditasi unggul dengan kerja keras dari seluruh stakeholder, mahasiswa, dosen, pengguna alumni. Jadi kita itu diakui alhamdulillah di Dinas Kominfo Palopo itu dari hasil diskusinya kita kemarin. Sebagian besar itu tenaga ahli IT-nya itu berasal dari kita, dari program studi informatika. Orang-orang sana, iya, itu. Teman-teman juga yang bekerja di bagian server yang di wilayah di Palopo yang dipekerjakan itu kemarin sudah disampaikan juga yang dari di bank ada beberapa teman-teman yang dipekerjakan di situ. Jadi syukur alhamdulillah ini kita daya serapnya mahasiswa alumni itu bagus dan dipercaya bahwa mahasiswa informatika itu program studi informatika di Universitas Cokro Aminoto Palopo Fakultas Teknik Komputer itu punya kemampuan atau kapabilitas yang baik seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk bergabung bersama kita ya di program studi informatika, dan kalau sudah kuliah nanti boleh bergabung di
organisasi namanya Himpunan Mahasiswa Informatika. Ini organisasi UKK-nya kita. Jadi Iya. seperti itu. Oke, mungkin itu terakhir. Terima kasih banyak kepada Bapak Vicky bin Jusmin Eskomemkom Ya, sama-sama. dan juga Kakanda Adi Saputra selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika periode 2026 atas waktu dan penjelasan yang benar-benar membuka wawasan kita semua tentang program studi informatika dan pilihan konsentrasi yang bisa diambil mahasiswa dan juga beberapa pertanyaan terkait dengan Himpunan Mahasiswa Informatika itu sendiri. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu teman-teman khususnya mahasiswa baru untuk lebih paham. Jangan lupa untuk terus ikuti program dari Himpunan Mahasiswa Informatika dan pastikan kalian stay tune untuk episode podcast IT selanjutnya. Saya Ahmad Faresi selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika periode 2026 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam merah hitam. Sukses untuk podcast IT ya dari Sukses. Himpunan.